Bagimu Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan. Kembali lagi dalam program kami Bagimu Podcast, di mana dalam program kami akan berbagi ilmu seputar pengadaan barang dan jasa. Oh ya, buat kalian yang barusan aja mampir ke channel YouTube kami, jangan lupa ya di subscribe, like, dan juga nyalakan tombol notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan semua video tentang pengadaan barang dan jasa yang akan kami hadirkan di setiap episodenya. Dan hari ini telah hadir di samping Iki seorang pejabat struktural. Beliau adalah Kepala Subbagian Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Beliau adalah Bapak Hernalvi Patria Dharma SIP. Iya, bagaimana Pak Alfi? Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Akhirnya nih, setelah lama mengatur schedule dengan Pak Alfi, akhirnya kita bisa nih, sahabat Bagimu, undang beliau di sini bincang-bincang sama kita tentang tema hari ini adalah katalog lokal ya Pak Alfi ya. Siap, sip. Yuk lanjut langsung aja, nggak usah tanpa basa-basi lagi. Apa itu katalog lokal Pak Alfi? Silahkan. Oke, terima kasih Mbak Kiki atas undangannya hari ini. Jadi saya diberi kesempatan hari ini untuk sedikit berbagi tentang masalah katalog lokal. Jadi begini, dasar dari pelaksanaan pengadaan barang jasa dengan katalog lokal itu adalah Instruksi Presiden nomor 2 tahun 2022 tentang percepatan peningkatan produk dalam negeri. Nah, kemudian dengan adanya instruksi tersebut, lembaga kebijakan pengadaan pemerintah yaitu LKPP mengambil kebijakan bahwa pengadaan barang dan jasa itu dilaksanakan dengan katalog lokal. Nah, katalog lokal itu sendiri berada pada metode pelaksanaan pengadaan jasa dengan e-purchasing. Jadi pada e-katalog atau elektronik katalog itu ada namanya katalog nasional, ada katalog sektoral, dan ada juga katalog lokal. Nah, katalog nasional itu pengelola katalognya adalah LKPP, katalog sektoral itu pengelolanya adalah kementerian dan lembaga, dan katalog lokal itu adalah pengelolanya pemerintah daerah, yaitu seluruh kabupaten, kota, dan provinsi di Indonesia. Harapannya dengan adanya katalog lokal ini, percepatan peningkatan produk dalam negeri itu bisa terlaksana sesuai dengan target. Oke, gitu tadi ya sahabat Bagimu ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Alfi bahwa katalog lokal sendiri berada di dalam metode pemilihan namanya e-purchasing ya Pak Alfi ya. Jadi metode pemilihan penyedia tadi ada e-purchasing, kemudian ada tender. Iya, betul. Nah, itu tuh ada di dalam e-purchasingnya gitu. Seperti yang tadi disampaikan bahwa ada katalog nasional, katalog lokal, dan ada katalog sektoral. Kali ini kita akan berfokus ke dalam katalog lokalnya. Nah, tadi disampaikan bahwa katalog lokal sendiri itu di daerah gitu ya, di tingkatan daerah gitu ya Pak Alfi ya. Berarti Provinsi Kalimantan Selatan sendiri, apakah sudah memiliki katalog lokal Pak Alfi? Ya, menindaklanjuti kebijakan dari pemerintah pusat tersebut, maka kita pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tentunya mendukung dan melaksanakan apa yang menjadi arahan pemerintah pusat. Nah, untuk pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan itu sudah mempunyai katalog lokal Provinsi Kalimantan Selatan, yang mana pada katalog lokal Provinsi Kalimantan Selatan proses pengadaan barang dan jasa melalui e-purchasing itu dapat dilaksanakan, baik itu oleh instansi yang ada pada pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan maupun instansi vertikal lainnya. Nah, pada katalog lokal Provinsi Kalimantan sendiri itu terdapat 33 etalase, yang mana dari 33 etalase itu dapat menjaring produk dan pelaku usaha. Yang kita fokuskan, memang target kita itu adalah pelaku usaha lokal. Jadi teman-teman distributor ataupun memang produsen yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan dapat menayangkan produknya pada etalase
yang ada pada katalog lokal Provinsi Kalimantan Selatan. Oke, nah dari tadi kalau sahabat Bagimu menyimak itu beberapa kali Pak Alfi selalu menyebutkan kata etalase nih. Yes, Nah, betul. jadi apa sebenarnya etalase itu dan bagaimana cara membuat etalase di dalam katalog lokal sendiri? Jadi gini, sederhananya etalase itu ibarat kita pergi ke minimarket atau supermarket, itu ada etalase, ada tempat-tempat untuk memfokuskan atau mengkhususkan produk tertentu atau barang tertentu. Nah, ketika kita membuat etalase di katalog lokal, kita akan memilah produk apa yang ada di etalase tersebut. Contoh misalkan kita membuat etalase produk alat elektronik, maka kita harus membuatkan etalasenya terdahulu. Nah, kemudian jasa. Jadi di katalog itu pengadaan yang dilaksanakan berupa barang dan juga jasa. Cara untuk membuat etalase itu sendiri ada 4 menjadi dasar pengelola katalog lokal membuat etalase. Yang pertama itu usulan dari instansi atau lembaga KLPD, kemudian usulan dari penyedia, kemudian lagi inisiatif dari pengelola katalog lokal, dan keempat itu hasil survei atau kebutuhan pengadaan barang dan jasa yang telah ditetapkan. Jadi ada 4 cara untuk membuat etalase yang menjadi dasar. Nah, kemudian dari 4 usulan itu akan dibentuk SK surat keputusan penetapan yang dilaksanakan oleh pejabat eselon 2 pada pemerintah daerah masing-masing. Jadi kita tidak sembarangan membuat etalase, harus ada kajian dulu, ada telaahannya, dan pada telaahan itu dibuatlah persyaratan-persyaratan untuk pelaku usaha memasukkan produk atau jasa yang ingin ditayangkan di katalog lokal. Oke, udah sampai sini udah paham nih ya sahabat Bagimu ya, karena udah jelas banget nih Pak Alfi menjelaskannya tadi, nggak serta-merta bisa kita langsung membuat etalase. Betul. Gitu ya Pak Alfi ya. Ada 4 hal gitu yang harus Menjadi kita dasar. perhatikan tadi, yang pastinya juga di SK-kan gitu. Jadi benar-benar nggak sembarangan ya Pak Alfi Betul, ya. Oke. Nah, kemudian nih Pak Alfi, setelah tadi ada usulan dari KLPD, kemudian usulan penyedia, ada inisiatif juga, dan kemudian ada survei juga. Nah, kemudian kan kita akhirnya bisa nih membuat etalase ya. Kemudian bagi penyedia sendiri, bagaimana caranya untuk bisa mendaftar di katalog lokal, dan juga apa nih Pak Alfi keuntungan bagi penyedia setelah memasukkan produknya gitu ya, ke dalam si katalog lokal tadi. Oke, jadi terkait cara itu pelaku usaha untuk dapat menayangkan produknya pada katalog lokal itu cukup sederhana. Yang pertama, yang pasti pelaku usaha sudah memiliki NIB, nomor izin berusaha, kemudian NPWP, serta pelaku usaha sudah terdaftar pada akun SIKAP, Sistem Informasi Kemampuan Penyedia, atau pada SPSE pada masing-masing daerah. Jadi penyedia harus mendaftar dulu. Ketika mereka sudah mempunyai nomor induk berusaha, NPWP, tapi mereka belum terdaftar, maka mereka belum bisa mengakses katalog lokal itu sendiri. Jadi harus mendaftar dulu dengan syarat itu ada NPWP serta KTP. Nah, pelaku usaha bagaimana yang bisa masuk di katalog lokal? Itu bisa pelaku usaha yang memiliki badan usaha ataupun perorangan. Jadi sangat sederhana persyaratannya. Nah, kemudian keuntungan apa yang bisa didapatkan oleh pelaku usaha? Itu yang pertama adalah pelaku usaha bisa mempromosikan barang-barangnya, produknya, ataupun jasanya tanpa harus lagi membuat penawaran ke instansi pemerintahan. Jadi cukup menayangkan produk dan jasanya di katalog, nanti instansi atau lembaga yang membutuhkan
itu bisa melihat langsung, bisa melihat spesifikasi, harga dan lain-lain, sehingga proses pengadaan barang dan jasa itu sendiri akan lebih mudah, lebih efektif, lebih efisien, dan tentunya akan lebih transparan. Jadi itu fungsi dari katalog lokal serta kemudahan yang didapat oleh pelaku usaha. Semua terbuka, tidak ada lagi misalkan harus penyedia A, penyedia B yang menjadi rekanan khusus dari instansi atau lembaga pemerintah. Dan pastinya juga kita menghindari persaingan usaha tidak sehat ya Pak Alfi ya, betul. karena itu tadi yang disampaikan oleh Pak Alfi bahwa semuanya itu transparan. Kalian penyedia nggak harus berbadan hukum, CVPT dan lain-lain, tapi perorangan pun bisa asalkan punya NPWP, NIB, dan tadi juga pastinya ada di dalam Sikap ya Pak Alfi ya. Sudah terdaftar terdaftar di dalam aplikasi Sikap. Nah, dan juga nih buat teman-teman kita himbau juga bahwa ayolah kita gabung lah ya Pak Alfi ya. Kita membuka selebar-lebarnya kesempatan buat kalian UMKM di luaran sana yang mau menayangkan produknya, karena tadi keuntungannya sudah dijelaskan banyak sekali dengan Pak Alfi. Kalian tidak perlu lagi memberikan surat penawaran ke SKPD, cukup menayangkan saja produk kalian. Nanti di sana SKPD sudah bisa melihat apa sih gitu kebutuhannya SKPD, nanti disesuaikan dengan apa yang sudah kalian tayangkan. Dan juga sangat mudah ya Pak Alfi ya, karena sangat cepat dan ada negosiasi juga di dalamnya. Iya, itu negosiasi bagian dari proses transaksi antara user pengguna dengan penyedia. Oke, nah sahabat Bagimu, sudah selesai nih bincang-bincang kita hari ini dengan Bapak Hernaldi Patria Dharma terkait dengan katalog lokal. Buat kalian yang mungkin masih kurang paham atau pengen tahu lebih lanjut, kalian bisa aja nanti komen di kolom komentar, mungkin nanti kita bisa bantu jawabkan. Tapi bagi kalian juga yang pengen langsung konsultasi datang, bisa aja langsung ke sini. Oke, terima kasih ya Pak Alfi sudah mau bersedia bincang-bincang di sini. Oh ya sahabat Bagimu, sampai ketemu next episode ya. Jangan lupa di like, subscribe, dan juga nyalakan tombol notifikasinya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan, kita bisa, pasti bisa. Semangat! Halo, Bagimu Podcast.